warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi reformasi pada masa B.J. Habibie, yaitu yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Periode ini dikenal sebagai masa transisi dan krisis. Proses pemulihan ekonomi, beragam kebijakan baik di sektor moneter, keuangan dan perbankan, serta korporasi diambil oleh pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia. Oke, di sini ada beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, menandatangani status bank sentral, yaitu Bank Indonesia menjadi bank independen. Kemudian, selain diberikan status independen kepada pemerintah, Bank Indonesia juga memiliki beberapa tugas. Di antaranya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, lalu mencapai sasaran laju inflasi, dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan di masa pemerintahan B.J. Habibie oleh Bank Sentral adalah menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI menjadi 70%. Oke, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pada waktu itu untuk mengurangi JUB, yaitu jumlah uang yang beredar yang tidak terkendali di perekonomiannya. Ini saya akan menjelaskan restrukturisasi perbankan. Yang satu dengan cara menerbitkan obligasi 650 triliun untuk menangani perbankan yang bermasalah. Yang kedua, menutup 38 bank dan mengambil alih buku bank. Nah, ini adalah akibat dari kebijakan yang dilakukan di masa era pemerintahan Soeharto, yaitu melonggarkan pendirian bank baru. Nah, pas pada waktu itu malah terjadi bank-bank yang bermasalah. Nah, oleh karena itu di masa pemerintahan B.J. Habibie ini dilakukan restrukturisasi perbankan dengan cara menutup 38 bank yang bermasalah. Di sini saya akan menjelaskan penetapan desentralisasi fiskal. Ada dua: pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan, dan yang kedua pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya ada konsolidasi fiskal. Yang pertama itu membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang bukan prioritas. Yang kedua yaitu menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional. Lalu yang ketiga membiayai program jaring pengamanan nasional yang terkait di bidang kemiskinan. Kemudian ada di bidang korporasi. Yang pertama itu utang swasta lewat skema Indonesia Debit Repository Agency atau INDRA. Lalu yang kedua melarang praktik monopoli Bulog dan Pertamina. Nah, selanjutnya ada dampak kebijakan reformasi ekonomi. Inflasi berhasil turunnya dari yang tadinya 77,6% di tahun 98 diakibatkan krisis. Kemudian mampu diturunkan dengan beberapa kebijakan paket ekonomi yang dilakukan menjadi 2%. Nah, selanjutnya untuk kurs nilai rupiah itu juga menguasai dari yang tadinya 1.650 di tahun 98. Kemudian di bulan November itu pertumbuhan ekonominya juga membaik. Nah, yang tadinya minus 13 di tahun 98 jadi 2% di tahun 99. Nah, itulah beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan di masa pemerintahan B.J. Habibie. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.